Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan senantiasa melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan seluruhnya kita yang ada di sini adalah golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan telah mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana kabarnya semua ini? Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Lancar tahajudnya? Alhamdulillah. Lancar duhanya? Alhamdulillah. Lancar sedekahnya? Alhamdulillah. Lancar infaknya? Alhamdulillah. Lancar tilawahnya? Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, tentu setiap kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Siapa yang tak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun yang menjadi masalah adalah tidak mudah untuk menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada beberapa hal atau amalan yang harus kita lakukan sehingga Allah cinta kepada setiap hamba-hambanya. Maka hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhibbu thalathan. Aku cinta kepada tiga golongan. Wa hubbi li thalathin asad. Namun aku lebih cinta kepada tiga golongan lagi. Siapa mereka? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, uhibbu ahlas sakha. Aku cinta kepada mereka orang-orang yang dermawan. Jadi hadirin yang kami muliakan, apalagi sekarang ini adalah momentum Ramadan, di mana sama-sama kita ketahui bahwasanya salah satu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan adalah setiap amal ibadah yang kita lakukan Allah lipat gandakan berkali-kali lipat ganda. Berapa banyak jumlah pahala yang akan kita dapatkan dengan amalan kita lakukan? Allahu a'lam bishawab. Tapi
au fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Rasulullah itu merupakan orang yang dermawan, namun ketika datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah tambah kedermawanannya. Maka hadirin yang kami muliakan, kalaulah tahun lalu kita bukanlah golongan orang-orang yang gemar bersedekah, yang gemar berinfak, maka tahun ini perbanyak infak kita, perbanyak sedekah kita. Kenapa demikian? Likulli imri'in tahta shadaqatihi. Setiap manusia, setiap anak Adam itu berada di bawah naungan sedekahnya. Karena ketika kita kelak berada di alam barzakh, ketika kita masuk di alam kubur, apa yang dapat menjadi penerang amal dalam alam kubur kita tersebut? Apa yang dapat menjadi penerang ketika kita sudah masuk kepada alam kubur tersebut? Tidak lain adalah sedekah kita. Jadi hadirin yang kami muliakan, jangan perhitungan terkait dengan infak yang kita berikan di jalan Allah. Jangan pernah perhitungan dengan sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah, karena ini merupakan sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadukumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Apa maknanya? Infakkan sebagian harta yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kepadamu kematian. Karena ketika kematian itu datang, maka mereka akan mengatakan, ya Allah, sekiranya, seandainya engkau menunda waktu kematianku walaupun sebentar, maka aku akan menjadi golongan hamba-hambamu yang gemar bersedekah, dan aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Sedekah. Karena terkait masalah harta yang kita miliki, hadirin yang kami muliakan, cuma ada 3 hal harta yang dapat kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Apa itu? Yang pertama adalah apa yang kita makan. Apa yang baru saja kita makan, apa yang baru saja kita minum tadi, itulah merupakan harta yang dapat kita nikmati. Namun itu pun tidak abadi. Mohon maaf, kalaulah seandainya Bapak Ibu makan dengan harga makanan 100 juta misalnya, habis masuk ke dalam perut, toh juga dia akan menjadi kotoran. Dan tak akan mungkin, karena mungkin merasa Bapak Ibu ini makanan mahal, akhirnya kotorannya pun ditampung. Tak akan mungkin bisa itu dilakukan. Dan tak akan mau juga itu melakukan itu. Betul, hadirin yang kami muliakan. Jadi semua hal apapun makanan yang kita makan, toh dia akan berubah menjadi kotoran. Tapi kemudian inilah yang kita nikmati dengan harta yang kita miliki. Tapi dia tidak abadi. Yang kedua, apa itu? Pakaian yang kita kenakan. Apa yang kita kenakan saat sekarang ini? Baju kita, gamis kita, sarung kita. Inilah harta yang dapat kita nikmati. Karena boleh jadi pakaian yang kita kenakan saat
banyaknya jamaah 360.000. Ya Allah ya Rabbi. Maka kata Sayyidina Ali, apa kata beliau? Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa maghdunun, wa man kana yawmuhu sharran min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang harinya ini lebih baik dari hari yang kemarin, ia adalah orang yang beruntung. Ketika harinya hari ini sama dengan hari yang kemarin, ia adalah orang yang merugi. Ketika harinya hari ini justru lebih buruk dari hari yang kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Jadi kalaulah itu kemarin infak 2.000, sekarang tak infak, termasuklah ibu bapak ini golongan orang yang celaka. Kemarin 2.000, sekarang 2.000, itu juga termasuk golongan orang yang merugi. Lantas yang untung apa? Mereka yang kemarin tidak berinfak, hari ini berinfak, itu adalah orang yang beruntung. Kemarin mereka berinfak 2.000, sekarang 15.000, inilah orang-orang yang beruntung. Jadi tidak usah ibu bapak, mohon maaf, perhitungan ketika berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatba'u mayyita salasa. Ada 3 hal yang akan mengiringi seorang jenazah ketika dia meninggal dunia. Apa itu? Aluhu amaluhu. Apa itu aluhu? Keluarganya. Apa itu maluhu? Hartanya. Apa itu amaluhu? Dan amal perbuatannya. Fayati al-insani wa yabqa wahmahu. 2 yang akan kembali dan 1 yang akan kekal bersamanya. Apa yang akan kembali ketika bapak itu telah meninggal? Yang pertama itu adalah keluarga, dan yang kedua adalah hartanya. Mohon maaf ibu-ibu yang kami muliakan. Secinta apapun bapak dengan ibu, walaupun setiap hari dikatakan kaulah bintang, kaulah bulan, tanpamu aku itu lemah, mohon maaf, mati ibu. Tak akan ada suami ibu itu atau siapapun suaminya itu yang mau menemani istrinya berada di liang lahat sampai 1 harian. Ada. Dan ada. Begitu juga dengan sebaliknya. Secinta apapun ibu dengan bapak, kalau seandainya bapak tadi meninggal dunia, masuk kepada alam kubur, masuk ke liang lahat, tidak ada seorang istri sekalipun, satu pun yang mana mereka mau menemani suaminya berada di liang lahat sampai 1 harian penuh. Tidak ada. Ada yang pernah seperti itu? Tidak ada. Jadi artinya apa? Artinya rasa cinta kita kepada pasangan kita hanya sebatas dunia. Maka kemudian kalau memang kita cinta kepada pasangan kita, dunia dan akhirat, apa yang kita lakukan? Pergunakan harta yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Ibnu Hazm dalam kitab Jami' Ulumul Hikam jilid kedua 123, dia mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jalla fa hiya baliyatun. Setiap nikmat yang dipergunakan tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah bala atau musibah baginya. Itulah tadi yang pertama. Allah cinta kepada orang yang dermawan, namun Allah lebih cinta kepada orang yang fakir, orang yang miskin, namun dermawan. Mohon maaf hadirin yang kami muliakan, ketika orang kaya memberikan infak dengan jumlah 50.000 rupiah, bagi orang kaya itu merupakan hal yang biasa. Tapi kemudian ketika yang memberi infak itu adalah orang fakir, orang miskin, 50.000 itu sangat bernilai bagi dirinya. Maka disinilah kenapa orang yang fakir itu jauh lebih dicintai kepada Allah dibandingkan orang yang kaya, karena gemar bersedekah. Jadi maksudnya apa yang kami muliakan? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau membelanjakan diri, membelanjakan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkait masalah sedekah ini hadirin yang kami muliakan, terkait kedermawanan ini hadirin yang kami muliakan, itu bukan berapa banyak harta yang kita miliki lantas kemudian kita belanjakan di jalan Allah. Tidak. Karena Rasulullah SAW selalu bersedekah dengan apa yang Rasulullah butuhkan. Kalau kita sekarang sering sekali bersedekah dengan
butuhkan. Inilah yang pertama yang Allah cintai. Lantas yang kedua, apa itu? Uhibbu, aku cinta at-ta'ibin, kepada mereka orang-orang tua yang senantiasa beribadah kepada Allah. Wa hubbi lisyab at-ta'ib asaddu, namun aku lebih cinta kepada pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Kalau orang tua rajin beribadah, rajin dia baca Al-Quran, rajin dia sholat sunnah, rajin dia sholat fardu di masjid, itu wajar. Kenapa? Memang sudah saatnya orang tua, tinggal menunggu waktunya. Tapi menjadi luar biasa ketika ada seorang pemuda, mereka pergunakan waktu mereka untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Maka Allah cinta kepada orang tua yang beribadah, namun Allah lebih cinta kepada pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang ketiga, uhibbu al-mutawadhi'in, aku cinta kepada orang yang tawadhu. Aku cinta kepada orang yang tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, tidak sombong. Wa hubbi lil ghani al-mutawadhi' asaddu, namun aku lebih cinta kepada orang kaya yang tawadhu, yang rendah hati. Kalau orang miskin rendah hati, tidak sombong, wajar. Kenapa? Tak ada yang disombongkan. Makanya kalau ada orang miskin yang sombong, inilah manusia tak tahu diri. Udah miskin, sombong pula. Dan ini banyak di masyarakat. Tapi kalau orang kaya yang kemudian dia tawadhu, inilah yang luar biasa. Makanya kenapa orang yang kaya dan dia tawadhu itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kaya ini memiliki kecenderungan untuk menjadi manusia yang sombong, namun dia tidak melakukan itu. Dia hadirin yang kami muliakan. Mungkin apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini dapat menambah khazanah Islam kita, terkhusus mulai malam ini, mulai detik ini, yuk bersama-sama kita tanamkan di dalam diri untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Tanamkan di dalam diri untuk meningkatkan kedermawanan kita dengan membelanjakan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian saja. Mohon segala kekurangan dan kesalahan. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.